Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusolli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Operator ya, jangan pakai efeknya di off, efek off, volume naik, treble naik, belum naik, volume naik. Pertama, kita memuji kehadirat Allah atas limpahan nikmat sehat, afiat, panjang umur. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut kita gunakan untuk ibadah. Kita memuji dengan mengucapkan alhamdulillah. Sholawat salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para habaib, para syarifah, para tabi'in, atba tabi'in, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan di akhirat kita mendapat syafaat. Al-Mukarramun, para guru-guru, pimpinan Majelis Taklim Al-Muhajirin, tertanda Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Halim. Maaf saya di atas ya. Kita doakan semoga beliau selalu sehat. Kiai Haji Rosyidin, tak lupa kepada Bapak Haji Nasihuddin, sesepuh kita, Bapak Haji Madroso, dan tak lupa kepada sesepuh Bapak Haji Mat Haris. Mudah-mudahan orang tua kita selalu dilindungi Allah. Amin. Entong bocah-bocah tuh dijaga, jangan ngobrol, jangan tuh ya politiknya yang baik, ya jangan ceng. Bunda ngerti nggak itu? Ngerti ya? Pelajaran ceng, jangan berisik, ya, jangan berisik. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita kumpul mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mah Nabi Muhammad mah tidak diagungkan sama kita juga sudah agung. Ya. Iya. Ya kan ngomong yoi. Nah, Wawan. Yoki. Iya Wan, kalau gaul Wawan. Kawin gendai Wan. Tenang Wan. Aya awewen dek. Kayak dikirim fotonya lah. Sampai-sampai Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikra. Ini adalah sebuah
pengakuan dari Allah bahwa memang Rasulullah itu tinggi dan akan semakin ditinggikan derajatnya. Disebut Muhammad, idza dzukirtu dzukirta, manakala namaku disebut kata Allah, namamu pun akan disebut. Ayo coba, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Disebut nama Nabi Muhammad. Tidak sah seorang non muslim masuk Islam kalau hanya asyhadu alla ilaha illallah saja. Mesti dengan wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yang mengagungkan Rasul sesungguhnya mereka sedang bertawasul, berwasilah supaya selamat, supaya bahagia, supaya berkah, supaya hidup sampai mati tetap membawa la ilaha illallah. Ya Allah, saya kaget Sadabul Halim ini pas masuk jamaah luar biasa. Ibu-ibunya wajahnya bercahaya. Emang di bawah neon dia. Ada tim hadroh, alhamdulillah. Terutama ada Wawa ngeretak bayi barang dahar. Kurang itu di agehan. Masya Allah, enak Wak, enak. Bikin enggak apa enggak, tinggal makan banget. Masya Allah. Kalau seandainya tidak ada maulid, dengan cara apa kita menyambungkan roh kita yang kotor dengan roh Rasul yang suci? Tapi dengan tawasul, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Itu sebetulnya satu cara, satu jalan supaya kita yang banyak dosa ini dihapus dengan menyebut Rasul. Supaya kita umat yang doraka ini Allah terima taubat kita, diampuni kesalahan kita dengan agungnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap tahun jangan hilang mulu dah. Amin atuh. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita lihat kehidupan Rasul itu uswah. Di tengah capeknya urusan dakwah, tapi tetap Rasul menyayangi istrinya. Sehingga ungkapan dia Humairah kepada istrinya, wahai pipi yang kemerah-merahan, itu bukti Rasul itu romantis. Ketika keluar ungkapan baiti jannati, rumah tanggaku bagaikan surga bagiku, itu adalah ungkapan bahwa ketenangan, ketentraman diraih oleh Rasul. Maka kita pun umatnya bisa. Bapak-bapak sama istrinya jangan suka galak dong. Betul Bu? Betul Bu? Istri kita muliakan, kasih uang yang banyak. Akur Bu? Belikan baju yang layak, bayarkan paket setiap saat. Iya Bu ya? Seneng apa enggak Bu? Ibu seneng. Dan istri pun harus paham kondisi suami, harus mengukur kemampuan suami. Kalau punya keinginan harus mengukur diri. Diawali daripada melihat penghasilan suami. Jangan suaminya dagang sayur, istrinya pengen Fortuner. Dan tidak boleh merendahkan suami. Hasilnya berapapun, yang penting halal. Awas, Bobo, suaminya ada yang ojek? Alhamdulillah. Ada yang dicinglu? Alhamdulillah. Ada yang dibosong barangkali? Alhamdulillah. Lebih mulia karena mencari halal. Keringat yang menetes itu akan jadi kifarat dosa. Ibu yang di rumah, menunggu rumah, mengurus anak, suami yang bekerja, ini satu kerjasama yang baik akan bernilai ibadah, manakala diminatkan ibadah. Suaminya pulang ojek, assalamualaikum
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukain dasinya. Maaf, suaminya narik gerobak nyari aqua bekas, begitu nyampe Assalamualaikum mah, waalaikumsalam, bukain jasnya. Emang nggak boleh tukang ojek pakai dasi? Boleh. Emang nggak boleh tukang narik gerobak pakai jas? Boleh. Lebih mulia tukang ojek pakai dasi, yang narik gerobak pakai jas. Mereka mencari halal ketimbang DPR mereka makan buah. Alhamdulillah Papa, iya mah. Dapat berapa ngojek hari ini? Seperti kemarin mah. Sekarang mah banyak motor. Ternyata rezeki sudah diatur sama Allah. Ada aja rezeki mah. Kemarin orang motornya mogok ngojek gak apa. Sekarang mah nenek-nenek juga pakai motor listrik mah. Kemarin disetrum dia. Tapi rezeki mah ada aja. Iya Pak. Iya. Iya. Suami bekerja, istrinya berdoa, anaknya nyiar ilmu, alhamdulillah. Kalau ungkapan rumah tanggaku laksana surga bagiku, itu diucapkan oleh Rasul. Kita pun umatnya bisa. Yang penting di kolbu kita Allah. Tujuan kita Allah. Bekerja itu urusan dunia, bisnis, dagang, ojek, tani, apapun itu urusan dunia. Tapi kalau sudah tujuannya Allah, bisa jadi yang dunia jadi nilai akhirat. Sekalipun urusannya urusan akhirat, ngaji, baca sholawat, marhaba, mahalul qiyam, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada tujuan yang lain, kita khawatir hanya sebatas kelihatannya akhirat, padahal nilainya dunia. Oleh karenanya profesional jadi umat Rasul. Jangan sampai kita menilai bahwa seluruh urusan dunia itu tidak akan bernilai akhirat. Padahal kerja dunia, bisnis dunia, jabatan dunia. Tapi kalau niatnya akhirat, dunia akan bernilai akhirat. Kerjanya jadi ibadah, ke pabriknya jadi ibadah, ngejabatnya jadi ibadah. Apalagi kita pagi, sore, siang, malam sholat 5 waktu, insya Allah semuanya akan bahagia masuk surga. Ya Allah ya Rabbal, ya Rabbal. Rasulullah sangat mesra. Maka bapak-bapak pun jangan sampai galak. Romantislah dengan istrinya, insya Allah. Gila perlu bercanda sama istri, jangan berantem. Ya, Pak Bahtiar. Ya, siap. Iya. Jangan ribut. Mama, iya Papa. Boleh Papa nanya? Boleh. 1 tambah 1 berapa Mama? 2 Papa. Oh bukan. Berapa Papa? 7. Kok 7? Tujuanku mendampingimu bukan mendoakanmu. Anjay. Selamat menghayal Wawan. Tenang Wan, kawinkan kurang Wan. Baik Wan. Karawan deh. Janda beda. Bolehlah janda baru punya anak 1. Jandanya kaya, anaknya sekarang udah pensiun jadi abri. Atau ini. Kadang-kadang Bo, ayah salaki numawoto. Ayah galak, nunjuk, melotot, kata-kata kasar, bahkan main tangan. Jangan. Hei bapak-bapak, berpikir secara jernih dan cermat. Betapa hebatnya istri kita. Ketika kita menanam benih di rahimnya, kita menanam selesai. Beres menanam, ngerokok, melepus. Kalau Allah takdirkan benih itu jadi anak, istrinya kelayangan mabok, bapak suami kita tahu enggak, yang puyeng istri.
Semakin besar bulan kandungan, yang capek istri, melahirkan juga yang sakit istri, yang ngasih ASI istri, yang mandikan anak istri, yang ngurus anak istri, bahkan baju kita, bahkan makan kita disiapkan oleh mereka. Kalau kita rumah tangga sudah 20 tahun, berarti 20 tahun istri kita masak, istri kita perempuan, kita dilahirkan dari seorang perempuan. Oleh karenanya, hei laki-laki, jangan sekali-kali menyakiti perasaan perempuan. Hidup perempuan, hidup perempuan, hidup perempuan. Biarkan mereka hidup malam ini. Balas. Awas Bu, tapi ibu-ibu juga. Hei. Gak boleh ibu-ibu mencibir, membandingkan suami dengan suami orang lain. Itu loh mas, suami Mbak Anu mah itu loh mas. Itu coba lihat mas, leher istri orang. Oh gawe nyempuan buah batur dan emasnya mas, ada yang 22 karat, 23 karat, 24 karat. Masa saya nggak sekarat pun mas? Sekali ini tadi yang nyekek sekarat pun. Kalau sebuah ungkapan keluar, ma ra'aitu minka khairan qat, istrinya ngomong, sepanjang rumah tangga saya belum pernah mendapat kebaikan, saya belum pernah dibahagiakan, saya belum pernah sama sekali mendapat kebaikan dari kamu. Padahal suaminya faktanya baik, hanya masalah ekonomi. Keluar ungkapan ma ra'aitu minka khairan qat, saya tidak pernah mendapatkan kebaikan dari kamu sama sekali. Hubitu amaluha, istri yang seperti itu, salatnya, puasanya, baca Qur'annya, baca salawatnya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Na'udzubillahi min. Jangan ngomong nggak pernah dikasih kebaikan, apalagi sama tetangga merumpi. Suamiku itu nggak punya kerjaan. Lah itu anak 5 dapat ngerjain siapa? Wan. Lazari wan. Ngerti gitu. Nah, yang menjadi permasalahan, timbul keributan itu dasarnya katanya ekonomi, padahal sebetulnya bukan itu. Apa penyebabnya? Jauhnya diri kita dengan Allah, kosongnya hati kita dari cahaya Allah. Tidak ada dalam kalbu kita nur baginda Nabi besar Muhammad. Harta bukan segala-galanya, jabatan bukan segala-galanya. Kalau toh ternyata kebahagiaan dalam rumah tangga dijamin dengan adanya ekonomi yang mapan, mungkin artis selebritis mereka bahagia. Nyatanya Ahmad Dhani cerai sama si Maya. Nia dan Niati cerai sama Farhad Abbas. Mereka orang-orang kaya, tapi ternyata tidak dapat bahagia. Sementara para guru kita, para ustadz, para kiai gak kerja, gak punya gaji tetap, tapi ngabdi sama Allah, sujud, sholawat, Allah kasih kekayaan batin. Kadang-kadang kiai rumah tangga baru 8 tahun, anaknya 10. Wawan ngomong wow. Aduh, rumah tangga 8 tahun, anaknya 10. Kembar. Anaknya kembar, istrinya senyum, suaminya penuh keyakinan. Masya Allah, malah baru dikasih ASI, istrinya manggil, Habib, ya Umi, kayaknya mau hamil lagi nih. Emang kenapa Umi? Gak masalah sih Habib, cuman pada pedas aja, perih. Tapi senyum. Gak punya mobil mewah, gak punya motor mahal, motornya juga Supra Piit. Ya,
joknya diikat pakai karet bat. Yuk kita ke rumah emak yuk, mau nyaba, mau soan ke rumah orang tua. Anaknya yang gede-gede udah duluan naik angkot, tinggal yang kecil nih, yang 2 di depan. Ya, begini aja di kilometer. Yang 1 di tengah 3, digendong di kanan istrinya 1 4. Di kiri 1 5, belakang 2 6 7, yang 1 lagi gelayot dan di sepion. Tapi njong, motornya mulai di starter nggak bisa, bislah, selanya nggak balik lagi, ikat pakai karet, sekali disela mata kaki hijau kena. Begitu nyala dipanaskan, asapnya bonas gor. Kata anaknya, Abi gak usah sarapan juga kenyang. Jalan, Masya Allah, jalan dengan keadaan sederhana tapi kaya batinnya, bahagia terpancar di wajahnya. Nyampe lampu merah ada Pak Polisi. Selamat siang Pak. Siang Pak Polisi. Waduh, Bapak mau kemana? Mau ke rumah mertua. Kenapa Bapak nggak pakai helm? Kalau saya pakai helm, anak saya mentok kepalanya Pak. Ya. Ini anak Bapak semua? Iya, masa anak kambing Pak. Anak saya ini. Waduh. Ini plat nomornya mati. Yang penting saya ini hidup Pak. Lewat. Polisi juga sambil megang itu begini lewat. Anaknya tepok tangan, polisi kalah sama Abi. Allahu Akbar, jalan penuh kebahagiaan walaupun dalam kesederhanaan. Kemudian ketemu gejlukan baju. Masya Allah, anaknya ngomong hore kayak ombak ya. Masya Allah. Bayang ya bro. Iya. Si Abinya nengok sama Umi nggak apa-apa. Nggak, Abi, cuma celana nyepet sebelah. Ketawa mereka, bahagia mereka, senyum, wajahnya bercahaya karena di kolbunya ada nurun ilahiyun, nurun nabawiyun, ada syu'a, ibarat lampu senter yang menyorot dari kolbunya cahaya, terpancar di wajahnya, bahagia mereka. Kekayaannya bukan dohir tapi batin. Ini sebetulnya yang kita harapkan orang yang beriman. Di samping motor ada mobil Mercy terbaru. Suaminya nyopir, dampingin sama istrinya, lagi berantem, ribut. Kata kita yang enak itu yang di mobil Mercy, yang enak itu yang di mobil mewah, yang enak itu mereka yang berkendaraan-kendaraan yang sangat luar biasa. Ternyata tidak seperti itu. Bahkan kam akilin akyat madahibuhu wa jahilin talqahu marzuqo. Berapa banyak dalam syairan Arab dikatakan, berapa banyak orang yang punya intelektual tinggi, dia jenius, dia punya gelar, bahkan lulusan universitas luar negeri, uangnya banyak, pangkatnya tinggi, akyat madahibuhu, hidupnya tidak senang, gelisah. Kenapa? Karena dia takut sama atasan, tidak takut sama Tuhan, tidak takut sama Allah, takutnya sama KPK. Uang rakyat dimakan, uang APBD dimakan, uang APBN dimakan, rakyatnya dijadikan alamat untuk mendapat kekayaan. Maka mereka tidak akan bahagia karena jauh dari Allah Subhanahu. Bobo, halo, assalamualaikum. Wajahilin talqahu marzuqo. Tapi lihat tuh, berapa banyak orang hanya lulus SD, berapa banyak orang gak punya gelar, berapa banyak orang gak punya titel, gak punya jabatan. Talqahu marzuqo, mereka itu dikasih rezeki oleh Allah, rezekinya rezeki batin. Sederhana rumahnya tapi terasa luas karena hatinya luas. Ekonominya pas-pasan tapi merasa cukup karena ada qanaah.
hidupnya terarah karena ada aturan syariat. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maka oleh karenanya jangan menjadi orang yang dibayang-bayangi oleh semuknya dunia. Nah, kalau anak saya sekarang pesantren aja, nggak sekolah, nanti gimana? Nggak bisa masuk Cinglu. Maaf ini maaf. Anak kita itu dicetak bukan untuk Cinglu. Walaupun pada faktanya nanti harus kerja di sebuah perusahaan, itu urusan lain. Tapi saat ini isi akidah ke dalam anak kita, isi tauhid ke dalam keyakinan anak-anak kita, supaya mengenal Allah. Ketika kenal Allah, syariatnya sudah ada, mau kerja dimanapun, anak kita menjadi anak yang kenal kepada Allah. Dia kerja tidak tinggal sholat, dia bisnis tidak tinggal sholat, dia dimanapun tetap sholat karena bekal syariatnya cukup. Alhamdulillah. Kalau nggak sholat repot, Wan, repot. Apa tuh? Repot kan repot. Masya Allah. Nggak sholat repot lah. Kenapa itu? Jangan nanya alasan repot tuh. Yang ku tanya alasan kenapa sampai sekarang mesti jomblo. Aduh. Dia punya grup lawan di WA. Grupnya Ijo Lumut, Ikatan Jomblo Imut-Imut. Kalau nggak sholat repot, di kuburan digencet Wan. Iya, ajur Wan sia. Di dunia jomblo di kuburan digencet. Karena siksaan yang nggak sholat ini mulai sakarat sudah Allah siksa. Apa siksanya? Ketika orang tidak sholat, lalu dia sakaratul maut, maka tenggorokannya akan merasa haus. Andaikan seluruh air di jagat raya dimasukkan ke dalam tenggorokannya, marwa, tidak akan hilang rasa hausnya, karena haus itu adab dari Allah. Begitu orang yang tukang ninggal sholat itu mati, lalu dimasukkan ke dalam kubur, tanah pun tidak mau ada jasad yang tidak sholat. Begitu masuk, langsung dihimpit bumi. Cepat. Tuh, kalau orang Medan, reketek. Hancur tubuhnya, ya. Hancur tulang iganya, betul. Sampai kapan? Sampai kiamat. Begitu dihimpit tanah, hancur, dikembalikan seperti semula. Dihimpit lagi, digencet lagi, hancur, dikembalikan seperti semula. Terus sampai kiamat. Maka mereka pun menjerit-jerit, ya Allah, kapan kiamat ya Allah? Segerakan kiamat ya Allah. Tidak kuat nahanan himpitan bumi. Itulah jeritan orang yang tukang ninggal. Kan kita bakal berhadapan dengan dua malaikat Munkar Nakir. Nih malaikat Munkar Nakir mah baik, Wan, siapa aja ditanya. Iya, ente juga ditanya, Wan. Iya, malaikat nanya, Wan, nama ente ditanya tentang apa? Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Apa kitabmu? Mana kiblatmu? Siapa saudara-saudaramu? Ini pertanyaannya sama, tapi kita bisa atau tidak menjawab tergantung amalan kita saat ini. Kalau sholatnya dijaga, nggak mesti dihafal, pasti jawabannya akan kita bisa untuk dihadapkan kepada munkar dan nakir. Kenapa? Karena seluruh jawaban dari pertanyaan munkar nakir ini ada dalam sholat. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Lantaran sholat, Allahu Akbar, Allah Tuhanku. Siapa nabimu? Lantaran sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiku.
Apa kitabmu? Lantaran sholat dia baca kitab, baca Quran yaitu Fatihah. Quran kitabku. Mana kiblatmu? Lantaran sholat dia menghadap Ka'bah. Ka'bah kiblatku. Siapa saudara-saudaramu? Lantaran dia sholat. Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Saudaraku adalah hamba Allah yang soleh, mukminin mukminat. Apa kata malaikat? Num naumatal arus. Tidurlah engkau laksana tidur pengantin baru. Anjay. Aduh, tidur pengantin baru, masya Allah, masih terbayang. Masih ingat aja. Ingat gua wani kan? Iya, makanya cepet tahan. Iya, awas. Kalau jadi pengantin malam pertama hati-hati, Wan. Takut nyasar. Sayang, ini keras amat. Datanya granit. Kalau zaman dulu nih generasi minyak tanah yang sepuh-sepuh, oh nganten baru diranjang besi, kedengeran kecil. Itu nggak pernah lupa sampai sekarang. Ya Allah, kasur empuk, kamar dihias, kue banyak, duit banyak, mertua masih senyum aja mertua. Anak belum ada, ibarat dua kesebelasan yang bertanding di sebuah lapangan tanpa wasit dan hakim garis. Gocek kanan, gocek kiri, goyang kanan, goyang kiri, tendang, gol. Masuk bola ke gawang, habis main bola pada lemes. Lapar aku. Lapar. Lawan. Hayang sianya. Habis main bola tidurnya nikmat. Bangun jam 9 pagi. Subuh lewat. Kata istrinya, ayah, bangun ya, bangun. Jam berapa ini saya? Ini jam 9. Astagfirullahaladzim. Begitu sebentar malam ini saya. Kenapa terasa sebentar? Sebab mereka sedang dalam kenikmatan. Ada di dalam kenikmatan. Tapi kalau semalam itu dirasakan oleh orang yang punya problem, yang punya penyakit, semalam itu lama. Penyakitan dia, komplikasi, darah tinggi, diabetes, kolesterol, asam lambung, asam urat, asam ketek dari kecil. Jam 12 batuk. Kenapa Pak? Ini dibawain air hangat, kepanasan, campur, kasih air dingin, kedinginan. Kata anaknya tuh dispenser bikin kedinginan. Ya Allah, aduh, semenjak ibu kamu meninggal, aku seperti ini. Saatnya ini kayaknya butuh BPJS. Apa BPJS? Butuh perhatian janda sebelah. Jam berapa ini? Jam 12. Lama. Gua pengen cepat pagi, pengen ke dokter, gak kuat tahan penyakit. Udah tidur Pak, tidur. Usapin pakai presken, diolesin pakai balsem, di jidatnya pakai koyo cap-cabe, di pundaknya pakai lagi koyo cap-cabe. Tidur. Kebatuk lagi, kebangun lagi kebatuk. Jam berapa? Jam 12:30. Setengah jam doang gua tidur. Gua pengen cepet pagi, gua pengen cepet ke dokter, gak kuat nahan penyakit. Kalau udah ke dokter mau mati gua sekalian. Kenapa malam itu terasa lama? Karena dia sedang dalam problem. Banyak masalah, banyak penyakit. Begitupun ahli kubur yang sekarang dikubur, yang ketika hidupnya dia tidak sholat, mengabaikan sholat, dia kerja ke perusahaan, berangkat jam 7 begitu taat aturan, pulang jam 4 begitu taat aturan, bagus, tapi dia tidak taat kepada Allah. Padahal Allah memberikan rezeki semenjak di perut sampai sekarang dia tidak sholat, dia tidak sholat,
dia tidak ruku, dia tidak sujud, dia tidak ibadah, dia tidak menghadap Allah. Begitu di alam kubur dihimpit, apa yang dia katakan? Ya Allah, kapan kiamat ya Allah? Pengen cepat-cepat kiamat ya Allah. Kalau udah kiamat ada keputusan masuk surga, itu yang saya harapkan. Masuk neraka juga banyak teman. Mana si Wawan? Masuk. Tapi kalau yang di hidupnya dia ibadah, ketika hidupnya dia sujud, lalu di alam kubur dia ditanya siapa Tuhanmu, jawab, Nabimu jawab, kitabmu jawab, kiblatmu jawab, saudaramu jawab, maka kata malaikat, tidurlah kau, laksana tidur pengantin baru. Ditidurkan di alam kubur, dibangkitkan nanti dikala ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, tiupan yang kedua, dia bangun. Apa yang dia katakan? Perasaan baru kemarin saya dikubur, kok sebentar sudah kiamat, padahal ratusan ribu tahun, tapi terasa sebentar karena di kuburnya mendapat nikmat kubur, nikmat kubur. Jangan tinggalkan sholat, karena Rasul pun wasiat sebelum menghembuskan napas terakhir, di antara wasiatnya as-sholat, ay aqimus sholat. Jangan tinggalkan sholat, sesibuk apapun jangan sampai ninggalin. Ya Allah, anak kita, cucu kita, mantu kita harus seideologi, seiring, sejalan menuju kebahagiaan dunia akhirat. Tidak akan menuju dunia akhirat yang bahagia tidak mungkin terwujud kalau tidak lewat sholat. Menuju bahagia akhirat yaitu rahmat Allah yang 99 tidak mungkin tercapai kalau tidak sholat. Allah ciptakan rahmat semuanya 100 rahmat. Yang satu rahmat Allah turunkan di alam dunia, dibagi-bagi kepada ahli dunia. Lihatlah kemewahan, lihatlah kemegahan. Ini hanya satu rahmat Allah turunkan. Nanti di sorga ada 99 rahmat. Kalau laki-laki masuk sorga, maka Allah siapkan 70 bidadari, insya Allah. Terus di sorga mewahnya bidadari. Iya. Masih lama itu. Masih lama. Ya, masya. Iya, masih lama ya. Iya, lanjutnya maka surga untuk ini. Iya, 70 bidadari. Kebanyakan itu. Enggak kebanyakan. Cantiknya luar biasa dan selalu perawan selamanya. Dan setiap suami di sorga, kemudian dia menggauli istrinya di sorga, bidadari sorga. Hari ini menggauli, besok digauli, hari ini digauli, malam digauli. Nah, yang berikutnya itu akan lebih nikmat kelipatannya, 70 kali kelipatan kenikmatan dari sebelumnya. Allahu Akbar. Amazing. Oh, amazing. Masya Allah, amazing. Bidadari. Laki-laki di surga pun akan punya kekuatan bagaikan 14.000 tenaga kuda. Baru di sparring Smackdown. Makan di surga, makan. Lalu kita makan lagi, makanan yang sama yang kita makan, lalu makan berikutnya, kelezatannya 70 kali lipat ditambah oleh Allah dari makan sebelumnya. Semakin hari, bukan semakin tua, semakin muda. Semakin hari semakin muda, semakin hari semakin muda, tambah hari tambah muda. Itulah kenikmatan di alam surga. Dan tidak ada orang yang bisa masuk ke surga kecuali ahli la ilaha illallah. Maka pertahankan la ilaha illallah. Sekalipun harus berpisah antara kepala dengan badan, kita harus sanggup demi mempertahankan la ilaha illallah. Merdeka itu orang yang matinya membawa la ilaha illallah. Merdeka itu orang yang matinya husnul khatimah. Itu baru merdeka. Indonesia yang kita cintai,
sudah 80 tahun usia kemerdekaannya. Padahal faktanya banyak yang belum merdeka. Kalau kita masuk, nah, habis. Masuk ke pom bensin, motor punya kita, yang mau beli bensinnya juga kita. Ternyata harus pakai barcode. Kaya-kaya belum merdeka. Kita mau ngurus surat, mau ngurus kartu keluarga, mau bikin paspor di negara tercinta Republik Indonesia, tapi kadang-kadang sulitnya luar biasa seperti belum merdeka. Yang sakit pakai BPJS, gak ada kamar, seperti belum merdeka. Betul? Kemerdekaan yang hakiki itu kita mampu memerdekakan diri kita dari perbudakan nafsu. Oke, saya punya cita-cita, saya ingin membangun, saya punya cita-cita, saya ingin mendirikan sebuah bangunan, tempat usahakah, tempat tinggalkah. Oleh karena butuh dana, tidak mungkin saya bisa punya dana kalau tanpa ada kerja. Silahkan cita-cita itu diwujudkan, tapi jangan tinggalkan sholat. Karena wujud yang hakiki, kemerdekaan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki di surga, di dunia itu semua bangunan mewah dimakan usia jadi biasa saja. Mobil mewah dimakan usia jadi biasa saja. Motor mahal mewah dimakan usia jadi biasa saja. Abah disebutnya dulu akang, sebelumnya entong, sebelumnya aceng, sebelumnya lagi dede bayi, berubah, tampan hilang, cantik hilang. Inilah semua di alam dunia. Yang hakiki kenikmatan di surga Allah Subhanahu. Kecuali Rasulullah, Wan. Apa tuh? Iya, Rasulullah setiap hari tambah ganteng, tambah muda. Udah ketemu soalnya. Kalau belajar Rasul jangan gitu, gak panggil Bang. Rasulullah semakin hari semakin tampan, semakin muda. Dan wajahnya bercahaya. Satu waktu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di tengah malam sedang mengaput pakaian. Tiba-tiba jarumnya jatuh. Ya Allah. Lalu Ibunda Aisyah mencari jarum itu. Lampunya mati karena terbatasnya minyak. Lalu tidak ketemu jarum. Datang Rasulullah. Begitu Rasulullah datang masuk ke rumah itu, maka jarum itu ketemu. Terang benderang rumah, cahaya luar biasa. Dari mana cahaya itu? Dari cahaya wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Terus kullu baitin, lihat tuh itunya tuh qasidahnya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang engkau tinggal di rumah itu laisa muhtajan ila suruji, tidak perlu pakai lampu, tidak perlu pakai neon, tidak perlu pakai listrik, karena yakin akan terang benderang dengan cahayanya baginda Nabi besar Muhammad. Nurun fawqa kulli nur, cahayanya di atas cahaya. Nurun fawqa kulli nur, seluruh cahaya pun bersumber dari cahaya Rasulullah. Seterang benderangnya cahaya matahari itu diambil daripada cahaya Rasulullah. Maka Rasulullah kalau siang hari tidak berbayang tubuhnya. Kenapa? Karena cahaya matahari pun terkalahkan oleh cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan maulid kita diterima oleh Allah. Duduknya kita dijadikan bukti cinta kepada Rasulullah. Dan di akhirat kita mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, malam Selasa saya biasanya duduk di majelis ya, karena Ustaz Alim gak ada waktu lagi selain malam ini. Ya sekalian kita longok
harap dimaklum waktunya kebagi-bagi. Seperti kemarin saya di pesantren Bari Tamim tuh, karena waktu ngaji ya walaupun baru mulai Habibidin ya saya keluar karena memang bukan tidak menghormati, karena memang saya punya waktu, kecuali malam-malam yang malam Minggu, malam Senin, malam yang lain, itu pun kalau belum ada janji orang. Rojak pun udah penuh. Iya Wan, ente tahu aja Wan. Masya Allah. Jadi asisten Wan ya, boleh ya? Ntar catetin jadwal-jadwalnya itu. Maaf ya Wan, bercanda ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, semoga Maulid tahun depan di sini lebih meriah. Semoga Maulid tahun depan lebih berkah. Dan mudah-mudahan dengan adanya Maulid kita diberikan semangat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.